Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Huda dengan NPM C1C01919025, mahasiswa program studi S1 Akuntansi 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi dengan topik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Dengan buku yang saya gunakan sebagai rujukannya yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan Pertama, karya Dwi Martani. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita masuk ke video review yang akan saya sampaikan berikut ini. Simak terus, check it out. Oke, yang pertama itu prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi. Pada chapter ini, pihak pengakuisisi itu mengakuisisi atas suatu investasi melebihi nilai tercatat pada ekuitas. Pada praktiknya, transaksi atas suatu akuisisi perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku itu jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi itu memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Kemudian untuk ilustrasinya tersebut bisa teman-teman simak. Untuk konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas, sebagai contoh kita akan kembali menggunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Anggaplah dalam pengakuisisian tertanggal 1 Januari 2015 itu PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk keseluruhan kepemilikan PT Andalas. Nilai investasi merupakan nilai wajar konsiderasian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Nah, berikut ini jurnal untuk mencatat transaksi atas akuisisi PT Andalas. Yang pertama, sama seperti sebelumnya, investasi pada PT Andalasnya bertambah 1,5 miliar dan dikasnya itu berkurang 1,5 miliar. Untuk skema perhitungan atas akuisisi PT Andalasnya seperti berikut. Nilai investasi atau nilai konsiderasian nilai wajar yang dikeluarkan PT Nusantara itu 1,5 miliar. Sedangkan nilai buku dari PT Andalas itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing 800 juta dan 400 juta. Sehingga total nilai bukunya hanya bernilai 1,2 miliar. Terdapat diferensial antara nilai investasi dengan nilai buku sebesar 300 juta. Untuk pengonsolidasian laporan keuangan dapat dilakukan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga diperoleh jurnal eliminasinya. Saham biasa PT Andalas 800 juta di debit, saldo laba 400 juta di debit, serta memunculkan akun diferensial 300 juta di debit dan mengeliminasi investasi pada PT Andalas. Untuk diferensial di sini belum kita ketahui apakah dialokasikan kepada goodwill atau kelebihan selisih nilai wajar dan nilai buku. Jadi untuk prosedur konsolidasi kita masuk kepada bagian diferensial. Berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil ahli yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Jadi diferensial ini dialokasikan sebagai goodwill ketika konsiderasi nilai wajar atau nilai investasi melebihi nilai wajar aset bersih entitas yang akan diakuisisi serta ketika terdapat kelebihan selisih nilai wajar aset bersih dengan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Kemudian kita masuk ke aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Nah, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar aset atau liabilitas tersebut. Nah, menurut PSAK 22 2010 itu, pada saat kita mengakuisisi suatu entitas, tak jarang kita bisa memperoleh paten yang merupakan bagian dari entitas akuisisinya. Nah, paten ini itu muncul dari proses internal perusahaan anak, namun tidak dimunculkan dalam akuisisi, kecuali perusahaan induk membeli paten tersebut. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih itu perlu didasarkan pada hal berikut ini. Jadi ada 4 kondisi. Yang pertama persyaratan kontraktual, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga kebijakan operasional dan akuntansinya, yang keempat itu kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Kita masuk kepada untuk aset bersih teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara itu masih yang menggunakan ilustrasi sebelumnya di awal, jika diasumsikan perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh
nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta. Maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Jadi yang di awal tadi 300 juta itu kita belum mengetahui dialokasikan kemana diferensialnya. Untuk yang pertama kasus ini diferensialnya dialokasikan kepada persediaan dan tanah atau aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Sehingga jurnalnya itu persediaannya 50 juta, di debit tanahnya 250 juta, di debit dan diferensial 300 juta. Jadi diferensial di sini dialokasikan kepada aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih. Kemudian itu ada namanya goodwill. Selain disebabkan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih, diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill. Nah, goodwill tidak dapat diamortisasikan, tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai, menurut PSAK 48. Goodwill tidak diamortisasikan, namun akan diuji dengan penurunan nilai. Penurunan nilai itu terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang terpulihkan, atau biasa disebut recoverable amount. Nah, untuk yang kasus ini dialokasikan ke goodwill diferensialnya. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai bukunya itu disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian pada goodwill itu menggunakan eliminasi berikut. Nah, di debitnya itu 300 juta goodwill dan di kreditnya itu diferensial. Jadi diferensial di sini dialokasikan kepada goodwill. Kemudian pembelian diskon. Selain terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsolidasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih teridentifikasi yang dimiliki investasi, sehingga investor mengakui adanya keuntungan yang dihasilkan dari pembelian diskon. Nah, sebagai ilustrasi itu, misal PT Nusantara membeli PT Andalas harga 1 miliar. Diketahui pula nilai wajar dari persediaan dan tanahnya itu 50 juta dan 150 juta, lebih tinggi dibanding nilai bukunya. Maka nilai wajar aset bersih adalah 1,4 miliar. Terdapat selisih 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Nah, berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara akan mencatat jurnalnya itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu untuk mencatat perolehan awal investasi, di debit investasi pada PT Andalasnya bertambah 1 miliar dan di kasnya itu berkurang 1 miliar. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi saat melakukan konsolidasinya, saham biasanya itu 800 juta di debit dan saldo labanya 400 juta di debit. Kemudian terdapat diferensial 200 juta di kredit dan investasi pada PT Andalasnya 1 miliar. Nah, diferensial di sini 200 juta. Itu dikarenakan nilai bukunya itu bernilai 1, miliar. Sedangkan nilai wajar yang tertera di soal itu 1,4 miliar, sehingga terdapat diferensial. Nah, untuk mengalokasikan diferensial itu terdapat di soal dengan persediaan yang lebih tinggi dan tanah lebih tinggi masing-masing 50 juta dan 150 juta. Sehingga kita membuat jurnal eliminasinya, persediaan 50 juta, tanah 150 juta di debit, dan diferensial 200 juta. Kemudian timbul keuntungan pembelian diskon 400 juta. Itu timbul karena nilai konsiderasi atau nilai investasi yang PT Nusantara alihkan itu 1 miliar, sedangkan nilai wajar asetnya itu hanya sebesar 1,4 miliar. Alhasil, PT Nusantara mengakui keuntungan pembelian diskon sebesar 400 juta. Itu tadi untuk diferensial, aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih, goodwill, serta pembelian dengan diskon. Kita masuk kepada ilustrasinya, akuisisi dengan kepemilikan penuh, konsolidasi saat setelah akuisisi. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1,5 miliar. Diketahui pula bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas itu 1,4 miliar. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnalnya. Yang pertama itu teman-teman bisa lihat di buku akuntansi keuangan lanjutan pertama di halaman 108. Di situ sudah ada skema akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Untuk lebih jelasnya sudah diketahui diferensialnya itu diakibatkan karena goodwill 100 juta dan kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku dari PT Andalas 200 juta. Dan juga dapat teman-teman lihat di halaman 109-nya itu laporan posisi keuangan dari PT Nusantara dan PT
Andalas yang memuat akun-akun dan juga nominal dari nilai wajar dan nilai buku PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, yang pertama itu PT Nusantara itu akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnalnya. Investasi pada PT Andalas 1,5 miliar terhadap kasnya berkurang 1,5 miliar di kredit. Sesuai dengan nilai konsiderasi yang dialihkan oleh PT Nusantara untuk mengakuisisi PT Andalas. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Ekuitasnya itu terdiri dari saham biasa 800 juta dan saldo laba 400 juta di debit, sedangkan diferensialnya 300 juta di kredit, dan investasi pada PT Andalas 1,5 miliar di kredit. Di sini PT Nusantara harus mengeliminasi ekuitas dari PT Andalas. Nah, kemudian untuk mengeliminasi pengalokasian diferensialnya itu diakibatkan karena dua, yang pertama goodwill dan kedua kelebihan nilai wajar dan nilai buku. Nah, untuk yang pertama persediaannya itu 50 juta sesuai dengan laporan posisi keuangan yang tertera itu nilai wajar dikurangkan nilai buku terhadap PT Andalas. Bisa teman-teman lihat di halaman 109. Tanahnya itu 210 juta, goodwill-nya 100 juta, diferensialnya 300 juta, dan bangunan dan peralatannya 60 juta di posisi kredit masing-masing. Persediaan di sini karena nilai wajarnya lebih besar daripada nilai buku, dan tanahnya juga demikian karena nilai wajarnya lebih besar dari nilai buku, sedangkan bangunan peralatan itu nilai wajarnya itu lebih kecil daripada nilai buku. Oleh sebab itu dia dialokasikan di kredit. Beda dengan persediaan dan tanah karena nilai wajarnya lebih besar sehingga dia bernilai positif. Yang sebelumnya itu tadi untuk sesaat setelah akuisisi, kita masuk ke konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Nah, dengan informasi yang sama, pada ilustrasi sebelumnya itu diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan membagikan dividen 300 juta. Sedangkan itu PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Pencatatan penerimaan dividen dari PT Andalas ke PT Nusantara itu kasnya bertambah 50 juta dan mengurangi investasi pada PT Andalas 50 juta. Seperti yang di pembahasan sebelumnya itu mengapa mengurangi investasi pada PT Andalas, karena PT Nusantara tidak mengakui adanya pengeluaran atau penambahan sumber daya keuangan atau bisa dibilang dengan bertransaksi terhadap diri sendiri. Nah, selain itu, PT Andalas juga mengumumkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikannya dengan jurnalnya. Yang pertama di debit investasi pada PT Andalasnya bertambah 200 juta, sedangkan di bagian laba atas PT Andalasnya itu juga bertambah 200 juta. Nah, selain untuk mengakuisisi penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnalnya masing-masing di bagian laba atas PT Andalas 50 juta dan diinvestasi pada PT Andalas 50 juta. Nah, ini itu untuk penghapusan terhadap persediaan yang sudah terjual, diasumsikan sudah terjual semuanya oleh PT Andalas. Dan yang di bawahnya itu investasi pada PT Andalas 5 juta dan bagian laba atas PT Andalas 5 juta untuk mengakuisisi penghapusan diferensial akibat dari bangunan dan peralatan yang memiliki umur manfaat 12 tahun, sedangkan nominalnya 60 juta, jadi 60 juta dibagi 12 tahun, per tahunnya itu 5 juta. Kemudian itu baru kita menyusun jurnal eliminasi. Namun terlebih dahulu kita harus menghitung perhitungan jurnal eliminasinya dulu. Saldo 1 Januari 2015-nya itu kan 15 juta dan seterusnya itu dapat teman-teman lihat untuk perhitungan kepemilikan PT Nusantara sehingga saldo 31 Desember 2015-nya itu diketahui sebagai pada gambar berikut, bisa teman-teman simak. Barulah kepada masuk jurnal eliminasi yang pertama untuk mengeliminasi pengakuan dari laba dan juga pembagian dividen. Bagian laba atas PT Andalasnya itu di debit 155 juta, harus kita kalkulasikan dengan di awal tadi, dan juga dividen yang diumumkannya itu
di kredit 50 juta dan investasi pada PT Andalasnya sehingga total akhirnya menjadi 105 juta. Kemudian jurnal lainnya untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas serta ekuitas dari PT Andalas pada periode awal konsolidasi itu dimunculkan di diferensial. Jadi ekuitasnya itu terdiri dari saham biasa dan juga saldo laba yang masing-masing 800 juta dan 400 juta. Kemudian diferensialnya itu 300 juta dan investasi pada PT Andalasnya itu 1,5 miliar. Jurnal eliminasi berikutnya itu untuk pengalokasian diferensial terhadap aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill. Nah, jurnalnya itu di debit beban pokok penjualan, bukan lagi persediaan karena persediaannya itu sudah terjual sehingga menimbulkan beban pokok penjualan. Di tanahnya masih 210 juta dan di debitnya juga masih goodwill 100 juta serta bangunan dan peralatan 60 juta dan diferensial 300 juta. Oke, sekian saja video review yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan penyampaian, saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.